Prancis hari ini adalah raksasa sepak bola dunia yang menakutkan. Di balik kemegahan skuad Les Bleus, ada satu nama yang berdiri tegak. Siapa lagi kalau bukan Didier Deschamps. Dunia mengenalnya sebagai pelatih jenius bertangan dingin. Namun, jauh sebelum semua kemewahan ini, Deschamps adalah sosok pelatih yang kerap diremehkan. Ia dianggap biasa-biasa saja dan tidak memiliki karisma taktis yang dibesarkan media. Tetapi, justru dalam kesunyian itulah ia selalu membuktikan diri lewat hasil nyata. Tahun 2006 menjadi panggung pembuktian paling berani dalam hidupnya. Saat dunia akan menyambut pesta akbar Piala Dunia 2006, sebuah masalah besar menghantam Italia. Raksasa Turin, Juventus, hancur lebur akibat skandal pengaturan skor terbesar dalam sejarah, Calciopoli. Gelar juara mereka dicabut. Juventus didegradasi ke kasta kedua Serie B dan harus memulai musim 2006-2007 dengan hukuman pengurangan 9 poin. Kapal besar itu karam. Pemain-pemain bintang seperti Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, dan Patrick Vieira langsung cabut. Juventus ditinggalkan dalam kehancuran. Di saat tidak ada satupun pelatih top dunia yang sudi menyentuh klub yang sedang sekarat ini, seorang pria berjalan melawan arus. Ia mengambil pekerjaan yang dianggap banyak orang sebagai keberanian dengan resiko yang besar. Pria itu adalah Didier Deschamps. Mengapa Deschamps mau mengambil resiko sebesar itu? Bagi Deschamps, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah tentang membalas budi kepada klub yang pernah dibelanya saat menjadi pemain sepak bola, sekaligus sebuah pembuktian kepada dunia yang selalu memandangnya sebelah mata. Deschamps melukis kisah luar biasa tentang bagaimana seorang pelatih yang diremehkan berhasil membangun kembali mental tim yang hancur, menembus kemustahilan, dan membawa si Nyonya Tua bangkit dari titik nadir hanya dalam waktu satu musim. Skandal Calciopoli pada musim panas 2006 adalah pukulan telak yang membuat internal Juventus hancur total. Bayangkan sebuah tim yang terbiasa bertarung di Liga Champions, kini harus bermain di Serie B. Kehilangan pendapatan hak siar, sponsor yang memutus kontrak, hingga eksodus massal para pemain bintang membuat masa depan klub berada di ujung tanduk. Beruntung, beberapa loyalis seperti Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Pavel Nedved, dan David Trezeguet memilih bertahan. Namun, loyalitas saja tidak cukup. Mentalitas ruang ganti Juventus saat itu berada di titik terendah. Mereka terpukul, malu, dan harus memulai kompetisi dengan beban minus 9 poin. Disinilah Deschamps masuk membawa harapan baru. Tugas pertama Deschamps bukanlah meracik taktik rumit, melainkan menyembuhkan luka psikologis para pemainnya. Ia harus meyakinkan para pemain bintangnya untuk mau mengesampingkan ego mereka dan bertarung di lapangan yang berlumpur melawan tim-tim semenjana. Deschamps mulai mengombinasikan sisa-sisa pemain bintang dengan para pemain muda akademi, salah satunya Claudio Marchisio. Ia menanamkan mentalitas underdog. Deschamps menegaskan bahwa masa lalu yang bergelimang trofi sudah habis, dan sekarang adalah waktunya untuk bertarung dari bawah demi harga diri si Nyonya Tua. Perjalanan di Serie B, musim 2006-2007, ternyata jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Setiap tim yang menghadapi Juventus, tim tersebut akan bermain kesetanan, menganggap laga melawan si Nyonya Tua sebagai pertandingan terbesar dalam hidup mereka. Tekanan dari media Turin dan para pendukung juga sangat kejam. Setiap hasil imbang dianggap sebagai kegagalan total. Deschamps berulang kali dikritik karena gaya mainnya yang dianggap terlalu pragmatis, kaku, dan membosankan. Namun, Deschamps tidak peduli pada omongan media. Ia bekerja dalam kesunyian. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, estetika permainan tidaklah penting. Yang dibutuhkan Juventus adalah poin demi poin untuk menghapus minus di klasemen. Pekan demi pekan, tangan dingin Deschamps mulai terlihat. Juventus perlahan merangkak naik dari papan bawah menuju papan atas. Klimaks dari kerja keras ini akhirnya tiba di penghujung musim.
Melalui konsistensi yang luar biasa dan kedisiplinan taktik yang diterapkan Deschamps, Juventus berhasil mengunci gelar juara Serie B. Misi mustahil itu selesai, hukuman minus 9 poin berhasil dilewati, dan Juventus memastikan tiket promosi kembali ke kasta tertinggi, Serie A, hanya dalam waktu 1 musim. Deschamps berhasil mengembalikan raksasa yang tertidur ke tempat asalnya. Dunia terkejut melihat seberapa cepat Juventus bangkit, dan semua itu terjadi berkat ketenangan seorang Didier Deschamps di kursi kepelatihan. Keberhasilan menyelamatkan Juventus di musim 2006-2007 adalah bukti nyata bahwa Didier Deschamps tidak perlu banyak bicara atau mencari panggung di media untuk diakui. Ia hanya perlu bekerja keras dan membiarkan hasil nyata yang membungkam semua keraguan. Karakter kuat inilah yang pada akhirnya membawa ia sukses besar bersama timnas Prancis di kemudian hari. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah perjuangan Didier Deschamps ini? Apakah menurut kalian ini adalah pencapaian terbaiknya? Ataukah trofi Piala Dunia 2018 di Rusia yang ia raih bersama Prancis jauh lebih hebat? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel Tarkam Football dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Tarkam Football selanjutnya. See you!